Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, minasan konnichiwa. Perkenalkan nama saya Habibi dengan NIM 12252211087. Kali ini saya akan menjelaskan tentang novel karya sastra tahun 2016 yang berjudul Gadis Minimarket atau The Convenience Store Woman, karya sastra tahun 2016. Oke, jadi novel ini memiliki genre tentang fisik kontemporer satir karena di dalamnya itu terdapat unsur absurd atau karakter utamanya itu berbeda dengan kenormalan-kenormalan pada umumnya sehingga disebut absurd dan novel ini mengandung kritik sosial. Baik, langsung saja ke sinopsis ceritanya itu yaitu novel ini bercerita tentang seorang karakter yang bernama Keiko ya. Jadi uh, menceritakan mengenai kehidupan seorang gadis yang tadi bernama Keiko yang terus-menerus bekerja sambilan di minimarket selama hidupnya. Ketika di minimarket, ia diceritakan menjelma menjadi sosok yang berbeda. Karakter Keiko memang sedikit berbeda bahkan sejak ia masih kecil. Ia dianggap tidak normal seperti anak-anak pada umumnya. Perbedaan Keiko tersebut kemudian membuat sang ibu serta adiknya merasa kesulitan. Dikarenakan perbedaan Keiko tersebut, Keiko bahkan dibawa menemui konsultan dan melakukan terapi. Terapi Keiko namun tidak berubah dan menjadi Keiko tidak berubah gitu dan tetap menjadi seseorang yang dianggap aneh oleh manusia-manusia yang pada saat itu dianggap normal pada umumnya lah ya. Sehingga Keiko bisa jadi normal tersebut dan dianggap aneh. Nah, namun pada suatu hari ia tertarik untuk bekerja sambilan di sebuah minimarket yang dimana dia pada akhirnya bisa merasa normal menjalani kehidupannya di sana seperti itu. Oke, kemudian uh, kesan saya mengenai novel ini menurut saya sangat menarik karena novel ini mengandung semacam tema konformitas masyarakat gitulah ya. Karena uh, di novel ini diceritakan bahwasanya kenormalan normal itu memiliki tuntutan sosial. Salah satunya itu seperti kayak di dalam novel tersebut dijelaskan dan banyak pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang apa ya sensitif dan saya juga agak gelap karena uh, faktor kayak menikah, punya anak dan pekerjaan tetap itu dianggap sebagai hal-hal yang normal di usia-usia tertentu dan itu ketika si Keiko itu kan tidak normal dan berbeda dari kebanyakan orang pada umumnya dan itu sudah dimulai semenjak dia masih kecil. Saat dia masih kecil, pandangan-pandangan dia itu uh, dianggap apa ya kalau di sudut pandang orang biasa itu pandangan kayak gitu semacam pandangan-pandangan yang rusak karena menurut mereka itu seperti tidak masuk akal. Sedangkan menurut Keiko sendiri itu pandangan dia itu meskipun berbeda dari uh, kebanyakan orang, dia merasa hal itu umum untuk maksudnya menurut saya menurut Keiko itu adalah hal yang normal seperti itu. Uh, Contohnya saat Keiko dewasa itu Keiko sering ditanyain tentang pertanyaan-pertanyaan yang normal, umum, dari kebanyakan orang kayak apakah Keiko sudah menikah atau uh, Keiko sekarang bekerja apa kok umur 36 belum menikah sampai sekarang. Nah, dari situ Keiko karena berbeda, jadi dia hanya bisa mencari alasan yang setidaknya senormal mungkin bisa mereka terima. Karena Keiko itu mendapati kenormalan di kehidupannya di minimarket itu karena aturannya jelas, strukturnya jelas dan dia bisa meniru sesuai panduan yang ada di sana sehingga dia bisa
hidup beradaptasi dengan orang-orang di sana. Dan tanpa ada tuntutan sosial, tekanan orang lain dan orang tua juga mendukung mendukung sikapnya Keiko ini. Jadi menurut saya si mendalami atau memahami sudut pandang karakter Keiko ini sangat-sangat menarik karena dia bisa menghadapi tekanan-tekanan sosial yang dimana orang-orang menganggap hal tersebut sebagai hal-hal yang lumrah atau umum. Oke, kemudian paling kalau menurut saya yang menarik di novelnya itu mungkin uh, karena Keiko bekerja 18 tahun di sebuah minimarket ya. Jadi uh, dengan dirinya yang juga disebut nampak dia itu tertutup, pendiam, dan tidak punya teman dan tidak terlalu bisa bergaul dengan banyak orang, sehingga uh, ketika dia punya pekerjaan itu akhirnya dia bisa berbaur dengan masyarakat di minimarket bekerja sebagai kasir itu. Nah di situ saya juga sangat-sangat tertarik dengan uh, karakter Keiko yang dia karena dia masih tidak terlalu tahu dengan pandangan seluruh masyarakat, dia melihat berbagai macam sudut pandang, tipe karakter masyarakat dan juga mendapatkan pelatihan kerja di selama dia menjadi sebelum dia menjadi pegawai minimarket dan selama 18 tahun dia melihat berbagai macam uh, karakter para pelanggan dan ya menurut saya itu sangat-sangat menarik karena saya menyukai hal-hal yang sederhana seperti itu. Oke, demikian penjelasan saya mengenai novel karya sastra tentang gadis minimarket ini. Saya tutup. Uh, Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.